Oke, kembali lagi dengan saya. Dan di sini kita akan lanjut ke tipe realitas satu yang berbeda, yaitu adalah proses. Nah, sebelumnya di tiga video sebelumnya kita membicarakan tentang grafik ya, line graph, bar graph, pie chart. Nah, sekarang kita coba beralih kepada proses. Nah, sebenarnya apa yang membedakan? Jadi, ini lumayan signifikan ya perbedaannya. Jadi proses sama nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang maps peta itu memiliki perbedaan yang lumayan ya terkait dengan bagaimana kita menulisnya dan bagaimana kita menjelaskannya dan bahasa apa yang kita perlukan dalam menjelaskan tulisan dalam di tulisan kita dibandingkan dengan yang grafik-grafik. Nah, tapi jangan khawatir. Di proses ini menurut saya pribadi adalah ya bisa dikatakan ini menurut saya pribadi sekali lagi ya, ini bisa dikatakan ada yang cenderung lebih mudah dibandingkan yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita hanya tinggal menjelaskan alur dari proses tersebut. Dan sebenarnya kita sudah dikasih kayak bantuan ya dari diagramnya di mana kita sudah dikasih kata-kata kata kunci ini. Ya memang kita tetap harus merubah dalam bentuk kalimat dan itu yang menjadi tantangan bagi beberapa orang ya. Bagaimana kita bisa membuat menjadi kalimat lengkap dan baik dan ketika juga kita bisa memvariasikan bagaimana kita cara mengerjakannya. Itu mungkin yang masih menjadi tantangan. Tapi kurang lebih dari segi analisa kita nggak perlu terlalu banyak analisa kalau di proses ini berbeda dengan yang sebelumnya kita harus ada pengelompokan, kita harus melihat mana yang naik, mana yang turun. Kalau di sini enggak, kita hanya cukup melihat proses seperti apa dan kita jelaskan. Seperti itu. Oke, nah proses seperti itu tadi kan bisa itu adalah caranya berbeda. Tapi secara konsep kita sama dari bagaimana kita menjelaskan kalimat pertama ya kita menjelaskan tentang apa sih diagram itu. Kita ingat kita boleh parafrase tapi jangan copy paste. Itu yang perlu diingat ya. Kemudian untuk overview-nya gimana ini? Nah, sebenarnya ada overview itu kita buat simpel saja ya. Jadi overview kita bisa buat simpel seperti ini. Kita bilang aja ada berapa langkah sih? Wah, ada 10 langkah, ada 10 tahapan yang diawali dengan A dan diakhiri dengan B. Nah, kalau kita lihat sini, beginning with the ground of pause atau cartridge, ini mereferensikan kepada yang apa namanya langkah pertama, and culminating in the production, kemudian berarti berakhir ya in the production of chocolate, yang dimana ini langkah ke-10. Jadi konsep mudahnya ya kita bisa buat seperti aja. Ada total berapa langkah yang diawali dengan A dan diakhiri dengan Z seperti itu. Oke, sesimpel itu saja. Kemudian eh, apa? Kita sekarang sebelum kita bahas kepada paragraf intinya, paragraf detailsnya, kita bahas tentang bahasa-bahasa yang diharapkannya atau yang diperlukan dalam penulisan proses ini. Yang pertama adalah yang saya highlight dengan kuning. Ini kita namakan dengan sequencing. Sequencing sangat penting ya dalam proses tujuannya untuk menunjukkan urutan, menunjukkan langkah-langkah berikutnya seperti apa, pertama seperti apa, terakhir seperti apa. Nah, kalau kita untuk mengawali kita bisa pakai beberapa kata. Ya ini kayak gini ya. Kita bisa pakai to begin, initially, the first, beginning. Pilih aja salah satu, hafalkan salah satu, pilih aja. Kalau mau pakai to begin silakan, mau pakai initially silakan, the first silakan, beginning with silakan. Nah, setelah itu kita bisa pakai kata-kata setelahnya. Nah, setelah ini banyak ya kayak ini. Once the post are prepared, setelah ini selesai, apa yang dilakukan? Atau simple then, next, following that, after that, afterwards, subsequent. Semua artinya ini adalah setelah. Ya, variasikannya gunakan, kalau kita gunakan then, gunakan next. Kalau gunakan next, following that, dan seterusnya. Biar tidak ada pengulangan ya terkait dengan kata setelah. Dan terakhir kita bisa pakai lastly, the last process, finally. Lastly, the last process. Pilih aja salah satu. Gitu. Itu dari segi pertama adalah sequence-nya. Kedua, yang perlu diperhatikan adalah lihat ini, kata-kata yang di bold. Nah, kalau kalian lihat ini karakter dari kalimat atau kalau dari kata kerja pasif. Kenapa sih kok kita harus menggunakan pasif di dalam proses? Karena kan ini semua fakta, ya. Fakta pembuatan coklat itu seperti ini. Dan sampai sekarang pembuatan coklatnya masih seperti ini. Oleh karena itu kan juga identik dengan pengertian dari simple present ya, yang dimana menjelaskan tentang fakta. Ya udah, kita menggunakan faktu, tapi kita menggunakan pasif. Kenapa kok pakai pasif? Ya itu tadi, karena kita fokusnya bukan kepada pelaku, siapa yang melakukan di sini bukan fokusnya. Kita nggak bilang kan he did that, she ini kita nggak, tapi kita fokusnya kepada apa yang terkena pelaku, itu adalah occupants-nya. Jadi oleh karena itu proses kita menggunakan pasif, simple present pasif. Kenapa? Itu alasannya dari itu tadi. Oke, nah kalau kata kerja ini sebenarnya kalau nggak terlalu harus bingung ya, karena sebenarnya sudah dijelaskan di sini kata kerjanya apa saja: grown, harvested, fermented.
spread, pot, transporter, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalian juga tidak perlu terlalu khawatir terkait dengan hal tersebut. Oke, terus kemudian yang perlu kalian ketahui adalah ketika kita menjelaskan proses ini ada 10 langkah ya, ada 10 langkah, ada 10 tahapan, terserah kalian menyebutnya apa. Itu bukan berarti kalian harus membuat 10 kalimat yang berbeda. Ya. Bukan berarti kita membuat 10 kalimat yang berbeda. Ya, kalau menurut kalian ada beberapa langkah yang jadikan satu, ya silakan jadikan satu saja. Misalnya kalian menemukan langkah 3 sama langkah 4 dijadikan satu, silahkan. Atau bahkan langkah 5, 6, 7 mau dijadikan satu, silahkan. Jadi nggak masalah itu. Jadi nggak harus 10 kalimat yang berbeda-beda. Ini beda dengan kayak kalau kalian melihat mungkin proses yang dimana pembuatan resep ya beda. Ini idenya sama, tapi konsep penulisannya, cara penulisannya berbeda. Kan sama-sama menjelaskan langkah-langkah ya. Tapi kan kalau kita membicarakan tentang eh, apa namanya proses resep, kita kan cenderung buat poin-poin ya atau angka-angka. Tapi kalau di sini kan kita harus buat dalam bentuk paragraf. Nah, seperti itu. Ini coba kita lihat. To begin, the cocoa comes from the cacao tree, which is grown in the South American and African continents and the country of Indonesia. Nah, kita lihat ini. Kata semua kakao tree sudah ada di sini, groundnya sudah ada di sini, negara dari mana. Sudah ada, jadi hampir semua informasi sudah ada, yang tinggal kalian rubah. Kita lihat kalimat selanjutnya. Once the pods are ripe and red, they are harvested and cut in half. So, the white cocoa beans are taken. Jadi, once they are ripe and red, the pods are harvested and cut in half. Ya itu apa tujuannya? Kan kalian kan ada putih-putihnya untuk mengambil atau untuk mengekstrak yang biji white cocoa beans itu tadi. Jadi kita lihat langkah ini ada kemiripannya, tapi ya memang kita nggak jadikan satu, tapi kita mengambil beberapa bagian. Kemudian, following a period of fermentation, they are then laid out on a large tray so they can dry under the sun. 3 sama 4 jadikan satu. Lalu selanjutnya, next they are placed into large sacks and delivered to the factory. Next they are put in large sack and delivered to the factory. 5, 6, 7 bahkan jadikan satu kalimat. Ya bisa, bisa ya. Lanjut, they are then roasted at a temperature 35 350 degrees, after which the beans are crushed and separated from the outer shell. 89, jadikan satu kalimat lagi. In the final stage, this inner part that is left is pressed and the chocolate is produced. Jadi sesimpel itu ya penjelasan proses. Jadi kalian ketika melakukan proses jangan aduh kok prosesnya. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, kalau kalian tahu ciri khasnya dari proses, bahasa apa yang perlu digunakan, terus cara menjelaskannya, itu sebenarnya akan cenderung lebih mudah dibandingkan dengan grafik-grafik yang oke, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang coba kita lihat yang ini. Kita coba sih lihat. Pertama, tentang apa sih proses ini? Oh, ini proses tentang pembuatan teh. Ya udah kita lihat ada berapa langkah. Oh, di sini ada 1, di sini ada 2, oh di sini ada 3, di sini ada 4, di sini ada 5. Oke, ada 5 langkah. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah coba di langkah ketiga ini. Coba kita close up ya di langkah ketiga. Apa yang terjadi di langkah ketiga? Oh, di langkah ketiga ini ada 2 metode yang digunakan, yaitu tradisional sama modern method. Berbeda dengan tadi kan, kalau ini satu arah semua, satu gini kan, satu arah, satu arah. Jadi nggak ada yang bercabang. Tapi ini ada yang bercabang ya. Satu bercabang menjadi 2, akhirnya menjadi satu lagi. Nah, jadi itu yang ingat, detail-detail seperti ini berbeda, setiap proses berbeda, ada yang bercabang, ada yang tidak. Kalau ada yang bercabang, jangan sampai lupa untuk dijelaskannya. Ya sama kayak tadi, kita gimana buat overview. Ya, kita ya tadi, overview. Apa yang terjadi? Ada 5 angka tadi kan, overall, there are five main stages in the production of tea. Tadi kita apa? Saya bilang beginning with the apa? Beginning with apa? With the picking. With the picking of the tea leaves and culminating with the drying stage. Nah, beres, selesai kita.
Ya, sesimpel itu ya. Sesimpel itu kita membuat overview di dalam proses. Nah, setelah itu kita jelaskan langkah pertama seperti apa tadi. Ingat, ini kan ada kata-kata kunci. Gunakan semua kata-kata kunci. Ya, kita lihat ini. Only, but, and to top list picked by good quality. Ingat tadi. Nah, karena sini kan sebenarnya ada orangnya ya. Kita bisa menggunakan aktif. Tapi coba kita biasakan pakai pasif saja. Jadi gimana? Jadi, kalau kita lihat situ, kita bisa bilang, apa tadi untuk menyatakan pertama? Ya, kita initial. Kita pakai gini aja. The initial step. Langkah pertama, the initial step is to ya is initial step is to pick apa tadi the tea leaves. However, kenapa pakai however? Kita kan nggak ngambil semuanya. However apa? Only but and two top leaves picked for good quality. Berarti kita coba however only the buds and two top leaves are picked in order to create good quality tea. Ya kan? Habis itu kita masuk kepada filtering. Apa yang terjadi di filtering ini? Oh, ini maksudnya ditaruh di wadah yang dimana dikasih kipas angin. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan moisture, kelembapan ya. In the following stage, apa yang terjadi? In the following stage, the leaves are put on a rack to be blown by a fan so that it helps release 60% of the moisture. Ingat kan, kita lihat, kita menggunakan kata-kata yang ada di sini. Ya, kalau kita bisa tahu in the following stage, which is the withering stage, ya lebih jelas ya. Karena kita masuk ke ini kan yang bercabang ini, gimana kita memperkenalkannya? Simple. Following that, the leaves the leaves are put into two different methods, traditional and modern. Nah, gitu. Kita jelaskan apa sih kenapa kok dipisahkan ya. Tergantung dari produknya, produk ini Lusty, ini T-Bags, dan caranya gimana dan hasilnya apa. For the traditional method, it aims to produce loose tea by apa? By rolling ya kan ya. By rolling the leaves flat, by rolling the leaves flat and break them. Kenapa? Ini kan ada efeknya. Kita lihat sini. Enzymes release from this. This helps release enzymes from. Nah, kita bisa bilang seperti itu. Ya. Terus meanwhile the modern method results in tea bags, ya, menghasilkan tea bags ya, di mana mereka dipotong as they are cut, apa tadi, torn and curled, as the leaves are cut, torn and curled. Terus kenapa? Quick process, smaller granular pieces. Thus, this process is faster and creates smaller pieces.
pieces. Selesai. Kemudian kembali lagi, ini menyatu kembali ya. After experiencing the two different leaves are apa di sini? Are put ya in the fermentation process. Are put in the fermentation process. In which yang dimana apa yang terjadi? Ya, in which dimana mereka melalui reaksi kimia ini ya akhirnya berubah menjadi warna copper dan kemudian diakhiri dengan dipanaskannya. Ya udah. Jadi kalau lebih seperti ini, kita lihat dari ini sudah berapa kalimat, ini sudah berapa kata? Ini sudah 140 kata. Tambah dengan tadi, mungkin kita sudah dapat tambahin dan tambahin belakangnya, kita sudah dapat 200 kata. Jadi cukup mudah ya kalau kita menjelaskan proses seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau kalian melakukan proses, perhatikan video ini dengan sesama, kerjakan latihanlah sambil melihat video ini agar kalian bisa memahami ya dan menyadari bahwa oh ya tidak sesusah itu kita menjelaskan proses. Okay, that's all for this video and we will continue yeah for the next video we'll be talking about maps. Okay, so thank you everyone. Bye bye.